dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepeloporan apa saja yang dapat kita ambil dalam kehidupan Waduh, ini banyak terutama? sekali. Ya. Sebanyak rambut di kepala. Khususnya dalam kehidupan bersama di Indonesia tercinta ini banyak hal ya yang bisa kita masuki dengan keprakasan dan kepeloporan. Namun sebelum itu ya, ini ada Ustadz Suryo ya, dari Dewan Pendidikan PMID Malela. Ada nggak perspektif sejarah pada masa lampau, masa Nabi Muhammad, bentuk-bentuk kepeloporan? Jadi yang menarik ya, Rasulullah itu kan selain beliau adalah uswah, beliau adalah qudwah. Kenapa beliau qudwah? Karena legasinya beliau itu kuat sekali bagi peradaban dunia. Nah, Mekah, Madinah itu ketika Rasul belum diangkat menjadi Rasul itu disebut sebagai jahiliyah. Tiba-tiba setelah 13 tahun Nabi pindah ke Madinah berdakwah, itu tiba-tiba Allah mengakui mereka sebagai umat terbaik. Kuntum khairu ummah. Hanya setelah 13 tahun dari disebut jahiliyah menjadi kuntum umat yang terbaik, begitu pengakuan Allah. Nah, apa saja legasi peradaban yang dibangun, kepeloporan yang dibangun oleh umat Islam saat itu? Salah satunya yang dilakukan oleh sahabat Rasul adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau membangun satu sistem pasar yang berkeadilan, tanpa ada kerusuhan, tanpa ada harus mengusir orang Yahudi dari Madinah. Sistem pasar mereka kalah, semua orang tertarik dari berbagai kafilah itu untuk berdagang dengan orang Islam. Dan inilah yang membuat Madinah menjadi munawwaroh. Apa itu munawwaroh? Dia menebar kebaikan ke seluruh penjuru dunia dari yang sebelum jahiliyah. Kira-kira begitu dahsyatnya kepeloporan yang dilakukan oleh umat sekali. Islam. Ini baru satu ya dari sahabat Rasulullah SAW itu perubahan sistem, dan bisa sistem perekonomian perdagangan yang dipelopori oleh sahabat Abdurrahman bin Auf itu bersifat radikal itu. Radical change ya, perubahan yang sampai ke akarnya. Tidak gampang itu melawan riba itu. Apalagi Tidak, sudah apa namanya, bahasa sekarang dikuasai oleh oligarki yang hegemonik, menguasai pasar. Ada pedagang di pasar dan selalu ada preman. Orang dijebak. Sementara umat Islam menjadi konsumen yang datang ke pasar, tapi sahabat Rasul bisa mengubahnya menjadi sebuah pasar modern yang berkeadilan. Itu yang melatar belakangi turunnya ayat ya. Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli yang sudah terjadi dan dilakukan oleh kaum Yahudi waktu itu, tapi jangan bermain riba. Itu salah satu. Sebenarnya sebelum itu, termasuk di periode Makkah ya, banyak keprakarsaan dari Rasulullah SAW ya. Termasuk yang kemudian diakui oleh masyarakat untuk meletakkan Hajar Aswad kembali. Nggak terpikirkan itu ya, sedang berantam siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad. Ketika Muhammad sebelum jadi Rasul diminta, kemudian beberapa sisi sudut dari kain itu diminta kepada ketua-ketua kabilah. Luar biasa itu. Semua menerima. Dan semua menerima ya. Itulah kejeniusan, kecerdasan yang berada di dalam, yang membalut keprakarsaan itu. Lalu Bang Din, menarik dari kisah sahabat tadi yang disampaikan Ustadz Suryo, relevansinya dengan kehidupan saat ini? Wah, tentu sangat relevan. Pesan pertama dan utamanya, jangan berpangku tangan, ambil kepeloporan. Kepeloporan itu berada di depan ya. Keprakarsaan dan keteladanan. Banyak hal yang bisa kita lakukan di sekitar kita ya. Artinya jadilah orang yang punya pikiran, punya ide, man of ideas, berpikir
tapi juga harus Terdepan menjadi man of melaksanakannya. action, Iya. terdepan melaksanakannya. Sering di organisasi kita taken for granted, melepas begitu saja seolah-olah sudah berjalan dengan baik. Berada di institusi ya, ini para pendidik di pesantren modern internasional di Amalela, jangan berpangku tangan ketika melihat apa yang perlu diperbaiki. Iya. Dari hal yang paling kecil, ketika rumput di sekitar pesantren tumbuh berkembang rumputnya, ya tentu harus dipotong. Banyak yang kemudian berdiam diri, atau menyangkut yang lebih luas ya, yang bersifat substantif terhadap proses pendidikan dan pengajaran. Itu salah satu contoh ya. Banyak sekali yang bisa kita masuki. Dipersembahkan oleh Baik, Bang Din, dari konsep prakarsa, apa yang perlu kita pahami jika kita mengaitkan pada Islam saat Iya, melakukan al-qudwah dengan mengambil prakarsa, kepeloporan, dan menunjukkan keteladanan itu ajaran Islam. Tadi sudah ada sunnahnya, ada preseden yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah dan oleh para sahabatnya. Kalau dilihat hampir banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis itu yang menyerukan dan menyuruh secara langsung ya. Ya, antara lain untuk mengambil dan menciptakan kebaikan, as-sulhu, al-maslaha, kemaslahatan, ya, kebaikan dalam hidup bersama. Itulah pesan dari ayat-ayat yang pamannya ya diawali dengan larangan melakukan kerusakan ya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan merusak setelah Allah sudah menyiapkan, memperbaiki. Itu secara tidak langsung ada pesan di situ ya. Ada pesan, ada bahkan perintah, imperatif. Atau wala takunu minal mufsidin, jangan menjadi perusak. Berarti ada kerusakan, maka harus ada orang atau sekelompok orang yang melakukan perbaikan. Itulah al-islah. Dan di situ berhimpit dengan al-qudwah. Gimana Ustaz Suryo? Kalau saya melihat ya Prof ya, itu menarik sekali Prof tadi tentang begitu luasnya spektrum kepeloporan yang harus diambil oleh orang Islam. Tapi hari ini memang kita agak sedikit mundur. Kita menjadi generasi penikmat dibandingkan menjadi generasi pencipta musim, menjadi generasi pemikul beban. Kita menjadi penikmat dari kepeloporan di masa lalu. Semisal acara kita hari ini di Metro TV, tidak akan pernah ada Metro TV jika tidak ada kepeloporan dari Ibnu Haytham yang menciptakan kamera yang membuat kita hari ini bisa berkumpul. Ada Al-Jabar, ada Al-Kemis, ada begitu banyak kepeloporan di masa lalu yang hingga hari ini dinikmati oleh seluruh umat manusia. Nah, mungkin kita agak sedikit mundur, Prof. Sekalian saya bertanya ke Prof. Kalau dari Nabi tadi ada progresi gitu menciptakan pasar peradilan, di generasi umat Islam pertengahan itu ekspansi ke dunia IT, dunia eksak, begitu banyak orang Islam yang menjadi inventor gitu, menjadi penemu, melakukan inovasi. Nah, kita hari ini lebih banyak menjadi generasi penikmat. Ya, Prof. Ini memang gimana benar ini? ya. Kita bukan produsen lagi, tapi banyak konsumen. Ya. Apa yang kita pakai ya, dari consuming goods, termasuk alat-alat komunikasi kan buatan orang lain ya. Berbagai bentuk. Kita hanya bisa bangga itu dari kepeloporan umat Islam. Ada yang di masa lalu. berbangga tapi bikinnya di Indonesia. Nah, ada yang berbangga tapi ngeles. Iya. Cuma Yang dirakit defensif. di Indonesia. Wah, itu kan dari umat Islam duluan. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Mereka yang meniru Islam, meniru umat Islam, ini kan jawaban ngeles ya. Iya. Nah, inilah saatnya untuk kita bangkitkan kembali peradaban Islam. Peloporan. Ya. Walaupun secara realistik sekarang pusat pertumbuhan peradaban dunia itu bergeser ke timur.
tapi bukan ke timur yang dikuasai oleh umat Islam ya, dengan the emergence of East Asia, kebangkitan China dan Asia Japan. Timur dengan pertanda yang menonjol itu the rise of China. Iya. Indonesia termasuk di kawasan Asia Timur itu ya, tapi bukan epicentrum, bukan pusat pertumbuhan. Saya pernah bertemu dengan Dr. Abdullah Badawi, Perdana Menteri Malaysia. Inilah saatnya Islam Melayu Iya. yang belum dapat giliran. Saya kira ada benarnya ya. Maka beliau akan mengembangkan wawasan Islam Hadari. Saya bilang Ahmad Dahlan sejak 1912 sudah ada Islam berkemajuan. Tapi tidak cukup konsep. Maka perlu keprakarsaan siapa saja ya. Mulai dari mana kita berada, ya ambil bagian yang mau masuk ke dunia ekonomi perdagangan, ambil prakarsa atau prakarsa ilmu pengetahuan, pendidikan. Perlu ada lembaga pendidikan yang seperti yang kita mimpikan di pesantren modern internasional di Amal ini untuk melahirkan ilmuwan-ilmuwan muslim. Nah, ini kepala sekolah nih. Nah, gimana lahir Ibnu Sina baru, Ibnu Al-Khaitam, tapi siapa tadi penemu kapal terbang kamera, ya, Al-Biruni dan lain sebagainya. Itu adalah keprakarsaan nyata. Jadi langkah-langkah konkret. Lalu apakah penyebab generasi kita sekarang menjadi generasi penikmat, jadi kurangnya pelopor untuk berubah menjadi lebih baik, Prof? Ya, kalau kita sepakat dengan pengamatan ada generasi penikmat, ya, bangunkan mereka. Wahai pemuda, generasi muda yang tidur. Ya ihwal mudathir. Bukan, jangan tidur pulas. Ya, bergumul, berkemul. Bahasa Sumbawanya berkomong. Tapi harus bangkit, bakomong ya. Harus bangkit. Ya, dunia nyata di sekeliling kita ini sudah sampai tingkat mana ya. Maka perlu keprakarsaan, ambil kepeloporan, keprakarsaan. Kalau ditanya apa saja yang bisa. Dari mana? Dari mana saja berada ya. Dari titik kita berada, bismillah. Nah, semangat ya, Al-Qudwah ini mengambil kepeloporan, keprakarsaan inilah yang ingin ditumbuhkan dan mari kita yakini merupakan prinsip dari wasatiyat Islam dan sekaligus ciri dari umatan wasata, yaitu umat tengahan. Dipersembahkan oleh Prof, langkah-langkah apa saja yang dapat kita lakukan untuk mempersatu Ya, kepeloporan? bisa kita bicarakan bersama. Namun yang penting pesan tadi itu secara individu. Setiap pribadi muslim, muslimah itu harus punya kesadaran pentingnya mengambil keprakarsaan. Nah, namun ya, terhadap permasalahan yang bersifat kompleks, complicated, rumit di luar sana itu perlu pembicaraan bersama, duduk bersama untuk merumuskan apa yang disebut dengan strategi peradaban, ya, strategi kebudayaan. Karena itu adalah langkah-langkah jangka panjang yang bersifat menyeluruh, ya, terdiri dari langkah-langkah di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, sampai seni budaya dan lain sebagainya. Ya. Ini yang terus terang sesuatu yang kosong di dunia Islam secara global, termasuk dalam skala nasional di Indonesia. Secara global saya bisa sampaikan ada pembicaraan dulu cendikan Muslim dalam konferensi di dunia pada coffee break. Ayo kita lakukan istilah apa? Tarik Ramadan cucu Hasan Al-Banna itu kita harus menampilkan, mengajukan Al-Badil Ats-Tsaqafi. Al-Badil pengganti Ats-Tsaqafi peradaban. The alternative civilization. Kalau kita kritik peradaban yang ada ini buruk dan menimbulkan kerusakan, lantas apa? Saya menandatangani kesepakatan MOU dengan
IKIM, Institut Kemajuan Islam Malaysia, untuk merumuskan itu konsep Alternatif strategi apa? peradaban Siasat kebudayaan. sebagai peradaban alternatif ya udah 15 tahun, bukan belum selesai, belum dimulai. Luar biasa. Di Indonesia, Kongres Umat Islam Indonesia ya sekali 5 tahun oleh ormas-ormas Islam di bawah koordinasi MUI ingin membahas strategi kebudayaan Islam di Indonesia. Belum pernah selesai. Sejak 2015 kita usulkan itu ya. Ada draft 2010, 2015, 2020. 3 Kongres Umat Islam. Enggak juga ya, tapi kita tidak boleh, harus ada yang mengambil prakarsa lagi. Saya kira kader-kader umat ini harus punya jiwa keprakarsaan, inisiatif. Yang lemah, hilang ya dari kehidupan bersama kita ini pengambil inisiatif, pengambil kepeloporan. Yang paling penting ya harus ada tanggung jawab bersama, bahas secara bersama, dan kemudian ya malu ala syakilatikum kata Al-Quran. Ambillah peran masing-masing sesuai dengan kedirian. Adalah pekerja seni di kalangan Muslim, ya apapun bidang seninya, kembangkan seni budaya Islam. Tapi yang membangkitkan semangat, jangan yang menhina bobokkan. Soekarno dulu dibui kalau ada lagu-lagu yang melankolis. Supaya bangkit. Ya. Kemudian ilmuwan Muslim, ya bangkitlah bekerja sama. Coba pikir, jangan kembangkan teori-teori yang tidak relevan untuk kebangkitan bangsa, kebangkitan umat. Ya, bolehlah ya membahas hal-hal yang bersifat filosofis, abstrak. Ya. Sebaiknya lahirkan teori-teori social development, pembangunan dan pengembangan sosial. Ya. Ya, dalam bidang ekonomi bagaimana? Sekarang ya banyak yang berbuat ekonomi syariah, perbankan syariah, tapi kan tidak cukup. Bagaimana dengan dana yang ada di bank-bank syariah itu bisa punya efek ya, kepada kebangkitan, jangankan menengah, pengusaha menengah, kecil, tapi micro traders yang jutaan itu. Yang meratap menangis nggak ada modal, hanya sekedar untuk 100.000 sebulan, tukang sayur, tukang bakso. Saya tahu karena ada yang beri perhatian, tapi kan tidak cukup. Jadi prakarsa apa? Melihat gundulnya hutan, kebakaran hutan, ada anak-anak Muslim mengambil prakarsa ya, bagaimana mengatasi pengundulan hutan ya, di kampung. Beliau ini hutan ditebang, jadilah area untuk jagung, jadilah banjir. Tapi yang hasil jagungnya bukan rakyat. Kita keluar mentahan, menikmati orang lain. Nah, jadi wilayah keprakarsaan sangat luas. Yang penting kita harus punya kesadaran, ya. Perlu mengambil kepeloporan, jangan berpangku tangan, bersama-sama. Insya Allah kebaikan bersama itu akan terwujud. Metro TV. Dipersembahkan oleh